Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan sampai pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami guna memenuhi tugas MIT pengenalan pola. Saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Eti Sumiati. Adapun anggota-anggota saya yang dapat hadir pada hari ini yaitu Kak Fajar sebagai pemateri kedua, Muhammad Fajar Abadi sebagai pemateri ketiga, dan Fahmi bin Bahri sebagai pemateri keempat. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada dari anggota kami yang tidak dapat hadir pada presentasi kami pada hari ini. Langsung saja saya akan membacakan materinya. Pengenalan pola. Pola merupakan deskripsi kuantitatif atau struktural pada sebuah objek atau beberapa entitas lain. Kelas pola merupakan sekumpulan pola yang terdiri atas beberapa properties, ciri yang sama. Pengenalan pola merupakan suatu aktivitas manusia secara normal di mana manusia menerima informasi melalui berbagai sensor tubuh yang diproses seketika oleh otak. Dan dalam sekejap manusia dapat mengenali sumber informasi tanpa melakukan usaha yang tampak. Hal yang lebih mengesankan adalah keakuratan manusia untuk dapat melakukan tugas-tugas pengenalan dengan kondisi yang tidak ideal. Misalnya, ketika informasi yang dibutuhkan untuk pemrosesan tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk membacakan materinya. Kepada Kak Fajar. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, sistem pengenalan pola memiliki beberapa pendekatan diantaranya. Yang pertama, pendekatan statistik. Kedua, pendekatan sintaktik. Ketiga, pendekatan logika kabur. Yang keempat, pendekatan jaringan syaraf. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi pendekatan yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya adalah pendekatan menggunakan jaringan saraf tiruan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Baiklah, saya akan membaca materi selanjutnya. Metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Analisa. Pada tahap ini, yang akan dilakukan adalah mengumpulkan kebutuhan sistem seperti pengumpulan template yang digunakan untuk data pelatihan jaringan syaraf tiruan, backpropagation, menganalisa masalah dan bagaimana penyelesaiannya. Peneliti mempelajari metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. 2. Perancangan sistem. Tahap ini dilakukan untuk membuat suatu rancangan sistem yang akan digunakan untuk pengembangan sistem pengenalan pola. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu perancangan antarmuka atau interface design, menentukan input dan output dari sistem. Kemudian 3. Implementasi. Implementasi berarti peneliti melakukan pemrograman atau coding
atau pengembangan sistem pengenalan pola, melakukan testing atau pengecekan kesalahan atau error yang terjadi pada sistem. Perbaikan sistem pada kesalahan atau error yang terjadi. Yang keempat, pengujian. Sistem yang telah diuji apakah sistem tersebut sudah sesuai mengidentifikasi huruf-huruf Java yang dimasukkan dan telah sesuai dengan rancangan sistem. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri keempat untuk membacakan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, implementasi proses. 1. Pelatihan backpropagation. Proses ini berfungsi untuk melatih jaringan backpropagation untuk mengenali template yang disimpan dalam database. Bobot awal menggunakan bilangan acak kecil dengan interview min 1,1. 2. Pengujian backpropagation. Proses ini akan membuka nilai bobot jaringan yang disimpan di file weight.dat. Nilai bobot jaringan diperoleh dari proses pelatihan backpropagation. Citra masukan dikenal proses ekstraksi ciri vektor data yang telah ternormalisasi diolah menggunakan path forward jaringan backpropagation. Ya, terima kasih. Demikianlah presentasi kelompok kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.